teman-teman semua, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Emma Pratama Adelisa. Terima kasih seperti biasa buat teman-teman yang udah mengklik video aku. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan nih setiap aku upload video terbaru. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan juga banyak rezekinya ya teman-teman. Nah, kalau di sini tuh cuaca lagi nggak bagus teman-teman, kadang hujan, kadang juga panas. Nah, hari ini aku mau berbagi kegiatan aku, sharing kegiatan aku di kos-kosan. Nah, jadi ini kegiatan waktu Bapak Del pulang dari Goa sana. Jadi kemarin itu dia dari Goa sana, itu dia bawa barang lagi sebagian. Karena kemarin itu kan dia berangkat sama temannya gitu dari Kendari sini, ada beberapa gitu yang seangkatan dia. Nah, jadi untuk bagasinya itu kan lumayan tuh. Jadi daripada ini, jadi dia aku suruh bawa barang juga ya teman-teman yang sekiranya di sini tuh mau dibutuhkan atau dipakai gitu ya kan. Nah, ini barang-barang yang dibawa kemarin sama dia di pesawat. Jadi dia ini bawa rinjing aku tuh yang besar, terus aku juga suruh bawain toples. Nah, ini tuh toples-toples yang kayak kaca itu dilapikin sama baju gitu ya, biar dia tuh nggak saling berbenturan, jadi biar nggak pecah. Terus itu tadi juga ada teko Hello Kitty, terus ini aku juga bawain dia, suruh bawain timbangan, siapa tahu aku mau bikin-bikin kue ya kan, ini sama cetakannya juga sekalian. Dan ini juga aku suruh dia bawain pisau. Ini tuh pisaunya kemarin duluan aku bawa yang untuk Hello Kitty-nya. Nah, tapi yang untuk pisaunya ini tuh lupa aku bawa gitu ya teman-teman. Karena kemarin itu aku bingung, lupa, udah lama udah naik pesawat. Ragu-ragu gitu ya, pisau kira-kira bisa dibawa enggak. Ternyata boleh, tapi ditaruhnya di bagasi gitu ya kan. Jadi ya udah kemarin itu ketinggalan juga. Nah, jadi pas dia pulang yang kedua kemarin, pas ada pertemuan di mana? Di Makassar, jadi aku suruh dia bawa pisaunya. Itu yang pisaunya itu yang punya si pisau karakter yang kelinci itu loh teman-teman. Jadi kemarin itu aku kesini tuh cuman bawa yang tempat pisaunya aja, pisaunya belum aku bawa. Nah, dan ini juga aku bawa rinjing yang gold itu, aku suruh bawa itu. Nah, terus itu di kotaknya tuh ternyata ada sutilnya juga yang ngikut. Nah, karena kan kemarin itu di sana udah aku packingin semua barang-barang. Jadi aku juga lupa kalau di dalamnya ini tuh ternyata ada sutilnya. Padahal aku suruh itu cuman bawa sutilnya aja. Ternyata dia bawa sama kotak-kotaknya teman-teman. Nah, dan ini juga aku suruh bawa dia air fryer. Karena ini aku butuh banget ya teman-teman. Air fryer ini berguna banget. Jadi kalau misalnya kita minyak habis atau mau buat-buat kentang goreng sih biasanya aku lebih suka ya sekarang tuh bikinnya di air fryer aja. Karena lumayan juga kan hemat minyak ya kan. Terus kalau misalnya mau bikin kue gitu ya kan, kayak mau bikin cupcake kan itu juga bisa tuh kalau kita bikin di air fryer. Jadi aku suruh bawa air fryer. Nah, buat teman-teman mungkin yang bingung ya kan, kok aku ini pindah-pindah gitu ya, nonton aja sebelumnya di video-video aku yang sebelumnya, kenapa sih aku kok bisa ada di sini gitu ya kan. Nah, terus itu buat teman-teman mungkin yang mau samaan sama alat-alat dapur yang aku buka ini, kalian bisa cek aja nanti ya linknya di description box aku, atau kalian bisa lihat aja mampir di IG aku, kalian follow ya teman-teman di @emma_pratama, karena disitu aku sering banget untuk buat video unboxing, masak dan lain-lain ya teman-teman. Ngomong-ngomong ini aku udah 1 minggu ya teman-teman nggak upload video lagi, molor lagi. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, kalau ngupload video YouTube itu kadang-kadang kok suka molor ya, padahal tadinya itu ceritanya mau ngupload itu setiap 2 hari sekali gitu ya kan, atau mungkin setiap hari 1 kali, tapi kok ujung-ujungnya itu nanti kemoloran, bablas lagi gitu ya, lewat 3 hari ya udah tuh bakal 1 minggu baru ngupload lagi. Nah, dan ini juga aku bawa kompor portable ya teman-teman tuh. Kadang-kadang ya teman-teman ngedit itu juga membutuhkan kayak apa ya, kayak harus fokus gitu ya kan. Kadang kalau kita udah capek gitu kadang kayak malas gitu loh ya enggak sih. Jadi ngedit itu juga bukan sembarang kayak asal ngedit terus jadi gitu ya teman-teman. Lumayan juga loh ngedit itu, karena kita butuh pindah-pindah kamera dan lain-lain gitu ya. Enggak apa ya, enggak seperti yang dilihat gitu ya kan, mudah. Kalau dilakuin itu juga lumayan, apalagi kalau kita misalnya kayak beres-beres, masak gitu ya kan. Itu juga kalau kita sambil video lumayan memakan waktu ya teman-teman.
Kadang-kadang nih kalau udah selesai ngedit video itu rasanya lega banget ya teman-teman. Nah, tapi sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu support channel aku dan yang udah subscribe aku. Pastinya semoga channel aku ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan pastinya buat teman-teman semua di sana selalu semangat ya teman-teman. Nah, ini tuh lanjut aku susunin. Nah, ngomong-ngomong tadi ini kan mejanya itu polos ya. Biasanya ini mejanya itu dipakai untuk ngetik-ngetik gitu sama papanya Adel. Nah, terus sama aku tuh aku kasih taplak meja. Tahu nggak sih taplak mejanya itu dari apa? Jadi taplak meja itu dari kolong dapur aku, teman-teman. Kemarin itu aku bawa kolong dapur aku yang di sana. Nah, kebetulan ada yang ukurannya itu 1 meter lebih seukuran meja itu. Jadi ya udah ya kan, biar dia lebih rapi aku kasih aja tutup taplak mejanya pakai kolong dapur aku. Tapi jadi cantik ya kan, padahal itu tuh modelnya aku balik teman-teman. Tapi tidak kelihatan ya kan kalau itu tuh sebenarnya kolong meja. Nah, lanjut ini tuh sebenarnya lanjutan jadi dari video aku yang kemarin yang aku beli kulkas. Nah, jadi ini dia kulkas yang aku beli kemarin ya teman-teman, yang untuk aku beli di kos-kosan. Kan kemarin kulkas aku di sana udah aku jual ya teman-teman, jadi aku beliin di sini. Nah, ini tuh aku beli yang ukurannya kecil kayak gini aja ya. Terus ini aku ambil yang motifnya kayak bunga gini, tuh kayak aurora gitu, warnanya cantik banget. Warna dasarnya hitam. Nah, ini dia tuh kayak rainbow gitu, bunganya kayak timbul gitu loh, kayak 3D. Ini motif terbaru ya. Terus itu dia bahannya juga dia tuh kaca gitu, dia anti gores, makanya tuh Bapak Del tuh naksir banget sama yang ini. Kalau aku sendiri ya teman-teman, kalau ditanyain tuh naksir yang mana, kalau aku naksirnya tuh sebenarnya yang 2 pintu ya, karena untuk tempat kayak taruh ikan, daging itu kan dia cukup besar gitu ya, banyak. Ya cuman karena aku mikir kan kalau kulkas gitu takutnya nanti pas pindah lagi dijual kan sayang tuh kalau ambil yang 2 pintu, jadi ambil ya udah deh yang kecil aja gitu ya kan. Nah, ini kemarin harganya 3.300.000 apa 3.200.000 ya, aku juga lupa. Yang jelas ini tuh yang keluaran terbarunya gitu, dia bahan. Nah, bahan di bawahnya ini dia kaca ya teman-teman, ini tuh asli kaca. Kalau punya aku yang di sana itu kemarin kan juga mereknya Polytron, cuman dia bukan kaca gitu bagian dalamnya. Nah, cuman ini untuk bagian dalamnya tuh dia lebih kecil ya, lebih pendek gitu daripada kulkas yang kemarin aku jual di sana. Nah, kalau yang ini dia itu 1 tingkat aja di dalamnya. Kalau yang punya aku kemarin itu 2 tingkat gitu di dalamnya teman-teman tuh. Jadi agak tinggi sedikit ya kalau punya aku di sana. Cuma bedanya dia di pintunya aja sih. Pintunya itu dia bahannya itu tempered glass gitu, anti gores. Jadi nggak tegores-gores gitu. Dan nah kayak gini ya teman-teman bentukannya kamar kita setelah tadi udah disusun-susun. Nah, ini kayak gini aja bentuknya. Ini kamarnya di sini. Mungkin teman-teman ada yang penasaran ya dari kemarin mau lihat bentukan fullnya. Terus lemari itu aku taruh di sana. Ini di tempat apa namanya itu tempat baju kotor itu yang laundry, rak laundry yang Hello Kitty itu. Nah, yang ini karena cermin rias aku yang Hello Kitty gantung itu kan belum aku bawa ke sini. Jadi sementara makeup itu aku taruh di atas sini. Nah, nanti kalau udah ada cermin aku dibawa ke sini gitu ya, baru aku pindahin. Ini untuk sabun sih sebenarnya tadinya di atas sini ya kan. Mau aku taruh sabun-sabun, cuma sementara aku taruhin makeup. Terus di bawah itu juga random banget, setrika dan lain-lain. Dan di bawah sini baju kotor. Ini tuh rak laundrynya banyak motif ya teman-teman. Ini yang udah aku unboxing itu. Nah, ini tuh rak laundrynya sengaja ya aku samain motifnya sama yang lemari kemarin yang aku unboxing juga. Pokoknya teman-teman cek aja linknya di description box kalau mau samaan sama barang-barang yang ada di sini ya teman-teman. Atau kalian bisa cek aja di video aku yang sebelumnya yang pas unboxing. Nah, itu tadi juga udah selesai aku pasang kordennya di sana. Nah, jadi di belakangnya dapur ini tuh dia ada pintunya teman-teman, di kos-kosan ini tuh. Jarang banget kan nemu tuh pintu. Jadi yang sebelah kanan itu sebenarnya di belakangnya itu dia ada dapur. Jadi aku tuh masaknya kadang di belakang sana. Nah, karena aku punya kompor portable itu, jadi kadang juga tuh aku masak di ruang tengah situ, di mana di depan situ teman-teman. Jadi kadang-kadang di belakang, kadang di depan. Nah, ini tuh di dinding itu kenapa ada kayak gitu tuh kita bungkus sama kertas apa namanya itu?
kertas itu loh yang untuk nyampul buku, sampul buku, karena dia tuh di bagian tembok bawahnya itu dia kayak kupas-kupas gitu loh teman-teman dindingnya. Jadi ya udah dikasih kayak gitu aja. Mungkin pas bikinnya itu kurang bagus gitu ya kos-kosannya. Tapi yang aku suka sih ya dari kos-kosan ini tuh dia tempatnya gede banget sih aslinya. Ini tuh lebih gede daripada kos-kosan aku yang dulu. Terus di bagian dapurnya itu dia ada pintunya. Jadi kalau kita masak gitu ya kan, pintu di dapur itu bisa dibuka. Jadi udaranya itu pas kita masak nggak pengap gitu loh, bisa keluar gitu. Itu sih teman-teman. Jadi ya beginilah ya teman-teman suasana di kos-kosan kita, alhamdulillah. Dan ini untuk kos-kosannya juga yang tanggung itu kantor ya teman-teman. Nah untuk susunannya seperti ini aja untuk sementara tuh. Mungkin nanti kalau Bapak Adel SK-nya udah keluar baru kita cari rumah kontrakan ya teman-teman, baru kita pindah dari sini itu. Alhamdulillah. Pokoknya selalu bersyukur ya teman-teman. Pokoknya disyukuri aja, nikmati prosesnya. Dan buat teman-teman semua juga di sana yang lagi merantau, semangat terus ya teman-teman. Nah untuk rice cooker aku taruh di atas kulkas itu karena ini tuh di belakangnya kulkas itu di balik tembok itu kan kamar mandi ya teman-teman. Itu ada colokannya gitu, jadi aku taruh di situ biar dia lebih dekat aja gitu kalau mau nyolok. Karena aku malas ya kalau mau bikin cucukan lagi yang panjang gitu, jadi udah aku taruh di situ aja gitu ya teman-teman. Nah jadi untuk kos-kosan aku ini dekat banget ya jaraknya sama kantornya suami, jadi aku juga senang sih ya di sini. Semoga aja nanti kalau pindah itu bisa dapat kontrakan juga yang dekat gitu ya dari kantor. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu kan enak gitu ya, Bapak Adel bisa pulang gitu ya kan. Dan ini tadi setelah selesai beres-beres dan nata-nata barang, kita lanjut mau suki-sukian. Ini kemarin aku udah beli suki ya teman-teman. Kita mau bikin nih sekalian sama grill daging juga, daging slice-nya udah dibeli. Nih kita bikinnya sedikit aja ya, ini cuman bikin satu bungkus itu. Dan ini tuh yang apa namanya itu yang bulat-bulatnya itu tuh bukan punya aku ya teman-teman, itu tuh punya temannya Bapak Adel gitu, kemarin dikasih gitu sama kompor pas dia itu udah mau pindah gitu kan, jadi kompornya dia itu dikasih gitu. Nah kompor yang dia kasih tuh aku pakai di dapur di belakang sini. Nah kalau misalnya mau masak di tengah sini baru aku pakai yang kompor portable ini teman-teman tuh. Dan ini anak aku suka banget ya teman-teman dibikinin kayak gini. Nah ini tuh kita santai aja di tengah sini ya, beginilah ya teman-teman kalau kos-kosan. Jadi anak kos-kosan itu kadang-kadang seru juga sih ya teman-teman. Makanya aku tuh suka aja gitu ya bikin video-video aku waktu di kos-kosan, karena itu kan apa ya, kayak masa-masa gini tuh suatu saat nanti tuh nggak bisa terulang lagi gitu ya. Ada apa ya, ada cerita tersendiri yang nggak bisa dilupain gitu ya teman-teman kalau jadi anak kos itu. Pokoknya ada keseruan sendiri lah ya teman-teman. Pokoknya selalu bersyukur aja apapun kondisinya dan dimanapun kita berada ya teman-teman. Oke deh teman-teman, segini dulu video dari aku ya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and